dia mau makan berapa kali tidak akan pernah kenyang. Pelarisan lah. Oh, pelarisan. Berarti rumah makan. Awalnya dia makan di rumah makan itu. Terus? Tetapi dia lupa dengan apa yang diajarkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hendro Nur Cahyono. Saudaraku, semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam menjalani hidup ini. Malam hari ini kami akan mengungkap pasien kami yang didatangkan oleh Allah. Beliau mempunyai keluhan, makannya banyak ya, kalau beliau makan itu banyak, sehari bisa 5 kali. Tapi ternyata saudaraku, yang menjadi suatu keanehan, beliau badannya tetap kurus dan awalnya itu beliau itu malas, jadi makannya banyak, badannya tetap kurus dan nggak semangat bekerja, lemas. Dan beliau sudah lama alami, dan atas izin Allah kita dipertemukan oleh Allah. Ternyata ada bangsa jin di tubuhnya yang sudah mempunyai saraf. Kita akan ungkap apakah bangsa jin itu yang menjadikan beliau makan banyak tapi tidak bertenaga, tidak semangat bekerja, ataukah memang dari dirinya sendiri. Kita cari tahu dengan mediasi pengungkapan malam hari ini, insyaallah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita lihat. Seperti biasa, saudaraku, kita akan ambil melalui foto, melalui gambar dari pasien kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tenang, maaf sebentar. Maaf sebentar. Assalamualaikum. Ya sudah, kalau nggak mau jawab salam, selamat malam. Boleh bicara sebentar? Makhluk Allah. Ini dengan siapa?
Mbah siapa? Mbah Joyo. Oh, Mbah Joyo. Boleh saya bertanya-tanya sebentar, Mbah Joyo? Kamu siapa? Saya Hendro. Mbah Di Joyo, mana ini? Ini di Kebumen. Tempatnya di Desa Muktisari. Ya. Mau ngasih makan? Enggak, saya pengen ngobrol saja sebentar. Boleh, Mbah Joyo? Boleh. Mbah Joyo, ini saudara saya. Mbah Joyo sudah lama di tubuh saudara saya. Kira-kira sudah lama belum? Maaf Mbah Joyo, saya belum terlalu tahu, makanya saya menanyakan sama Mbah Joyo, apakah Mbah Joyo sudah lama di tubuh saudara saya? Saya sudah lama sekali dalam tubuhnya. Saya mau tanya Mbah Joyo, maaf langsung saja ya Mbah Joyo ya. Itu saudara saya itu kok makannya banyak sekali. Tapi kenapa kok tubuhnya tidak bisa gemuk? Badannya lemes, malas bekerja. Apakah itu sebentar ada apakah itu dikarenakan adanya Mbah Joyo dan teman-teman Mbah Joyo di tubuhnya? Apakah memang dari dirinya sendiri? Manusia. Dia mau makan berapa kali tidak akan pernah kenyang, karena ada bangsa-bangsa kami di tubuhnya. Karena bangsa kami pun ikut makan yang dia makan. Oh, gitu. Maaf Mbak Joyo, boleh duduk Mbak? Silahkan biar enak. Silahkan. Maaf ya Mbak, sebentar ya Mbak. Mbak Joyo. Lah, berarti ini Mbah Joyo dan teman-temannya itu ikut makan kayak gitu, ikut menyadap sari makannya atau bagaimana Mbah? Ya sarinya yang saya makan. Berarti ketika saudara saya makan, Mbahnya dan teman-temannya ikut makan sehingga tidak menjadi satu vitamin atau menjadi gemuk saudara saya. Iya, tetap seperti lemas. itu. Tetap lemas. Karena saya serap dulu sarinya. Nah, salahnya saudara saya dengan Mbah Joyo apa Mbah? Ya tentu dia salah. Ya salahnya bagaimana? Apa Mbahnya ini santet atau disuruh orang atau mau dari keilmuannya atau mungkin dari pusaka atau dari mana Mbah? Maaf. Salah semua itu. Salah semua. Terus yang benar, yang betul gimana Mbah? Maaf. Saya itu dari awalnya dari rumah makan yang besar. Oh, awalnya Mbahnya itu dari rumah makan besar. Bisa dikatakan apa namanya? Pelarisan lah. Oh, pelarisan. Berarti rumah makan besar itu ada pelarisan pesugihan kayak gitu. Iya. Bangsa-bangsa kami banyak sekali. Oh, Mbahnya itu salah satu dari pesugihannya. Iya, betul. Nah, terus gimana coba Mbah? Maaf, awalnya Mbahnya itu bisa masuk terus di dalam tubuhnya saudara saya. Awalnya bagaimana? Maaf Mbah. Awalnya dia makan di rumah makan itu. Terus? Tetapi dia lupa dengan apa yang diajarkan mereka. Maksudnya diajarkan bagaimana? Apa tidak berdoa maksudnya seperti itu? Ya, seperti itu.
dia tidak berdoa yang seperti ini. Sehingga bangsa kami mudah untuk masuk dan sangat senang sekali orang-orang yang seperti itu. Oh, berarti ketika di situ rumah makan yang ada penglarisan atau pesugihan, ketika saudara saya makan di situ tidak berdoa, kalian itu mudah senang ya, akan menggoda dan membuat hal-hal yang tidak baik pada makanannya ya, sampai bisa kalian masuk ke dalam tubuhnya gitu ya. Iya jelas, karena tugas bangsa kami, setan itu menggoda manusia dengan cara apapun, mencari lengahnya manusia. Dia tidak berdoa, saya masuk. Tapi kalau saudara saya berdoa Mbah dalam waktu sebelum makan, misalkan makan di tempatnya Mbahnya itu yang ada pesugihannya ya, terus saudara saya itu berdoa, apakah kalian tetap masih mengganggu atau bagaimana, Mbah? Saya tidak bisa, sulit. Oh, sulit. Sulit kalau orang-orang yang berdoa. Sehingga makanan rasanya seperti itu. Tapi kalau tidak berdoa, enak makanan. Karena ada pengaruh dari Mbahnya gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali saudaraku kekuatan. Itulah tipu daya kami. Ya. Berarti Mbahnya itu berawal dari saudara saya makan di rumah makan besar, di situ punya pesugihan, terus tidaklah lupa nggak berdoa, Mbahnya masuk ya. Ya jangan salahkan kami. Ya, terus saya harus menyalahin siapa, Mbak? Salahkan manusia itu sendiri. Ya kenapa? Kenapa dia tidak berdoa? Sedangkan dia sudah diajarkan. Apa yang diajarkan? Iya. Kenapa dia tidak berdoa? Jadi jangan salahkan kami. Iya, saya cuma nanya. Emang tugas kami untuk menggoda manusia. Iya. Kayak Mbak. Berarti saya tidak menyalahkan Mbahnya, menyalahkan orang-orang yang kenapa lalai atau lupa, ya, atau tidak mau membiasakan untuk berdoa setiap makan atau mungkin melakukan aktivitas semuanya. Iya. Karena memang Mbahnya ini setan ya. Iya. Berarti besok Mbahnya di neraka ya? Ya emang dari dulu seperti itu. Berarti Mbahnya besok siap di neraka? Ya mau nggak mau, saya harus cari teman biar banyak. Cari teman dari bangsa manusia ini? Iya, biar mereka sama-sama masuk ke neraka. Seperti itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Kebenaran Islam ya, saudaraku semuanya, kebenaran Islam. Islam adalah satu hal kebenaran. Ada neraka, ada surga. Ini setan, jin dari golongan setan yang memang musuh kita. Ya saya tidak menyalahkan Mbahnya, saya menyalahkan saudara saya yang lalai. Udah diajarin doanya tapi lupa, sehingga Mbahnya makanannya Mbahnya. Ya memang tugas kami menggoda manusia. Masa manusia mau menggoda setan? Iya. Memang setan diciptakan untuk menggoda manusia gitu ya Mbak ya. Bukan manusia diciptakan untuk menggoda setan gitu. Salah mereka tidak dekat dengan yang kuasa. Iya. Mungkin dia kalau dekat dengan yang kuasa, makan dia berdoa. Saya mungkin sulit, tidak akan masuk dalam tubuhnya. Iya. Jadi semua kejadian tidak semuanya kalian yang salah gitu ya. Kayak karena kalian menjalankan tugasnya sebagai syaitan gitu ya. Ya. Kayak masuk akal lah, terserah Mbahnya. Berarti untuk bisa musuhi Mbahnya itu kami harus bagaimana, Mbak? Dekatlah kalian dengan yang maha kuasa. Hanya dengan seperti itu biar kalian tidak bisa mendekat pada kami, menggoda pada kami. Dekatlah dengan yang maha kuasa. Contoh seperti kamu inilah. Kenapa saya, Mbak? Penuh cahaya, mungkin banyak berdoa. Iya ya, kita berusaha Mbak untuk selalu minta pertolongan Allah, perlindungan Allah.
Karena saya juga sadar diri musuh saya kayak kalian, gak kelihatan. Kalau saya jauh dari Allah ya kalian akan senang. Saya berusaha. Banyak bangsa-bangsa manusia Yang agamanya yang Islam. seperti kamu ini. Agama apa tadi? Islam. Yang bisa kami masuk. Ya kenapa itu? Karena mereka lalai. Oh iya. Lalai apa yang diajarkan di ajaran kalian. Maaf Pak, tapi apa namanya itu? Tapi kan tidak semuanya Mbak, bangsa. Ya, memang tidak semuanya. Hanya yang lupa-lupa saja. Berarti Mbaknya suka ketika ada orang yang lupa akan berdoa, lupa akan mendekat pada Allah. Betul. Itu makanan kalian ya Mbak? Betul sekali. Karena bangsa kami menunggu kapan manusia itu akan lengah, maka kami akan serang dia. Akan terus serang. Mbak, yang kadang kan gini Mbak, ada kadang ya ada pasien yang bilang seperti ini ke kami. Ketika dia rajin ibadah, tapi ketika maaf Mbak, ada pasien dia datang ke tempat kami, seorang perempuan. Dia sudah kita bersihkan dari energi-energi atau santet dari tubuhnya. Tapi ketika saudara saya itu lagi menstruasi itu, kadang-kadang mereka berusaha untuk nembus ke tubuhnya. Apakah dengan menstruasi perempuan jadi lemah Mbak? Kalian akan kesempatan untuk menyerang apa gimana Mbak? Ya, karena dia kotor. Oh karena kotor. Ya, karena kesempatan tuh bangsa kami Kan untuk berusaha masuk nyerang lagi gitu ya, karena Ya. lagi tidak sholatnya. Memang ya saya juga sudah tahu Mbak atas izin Allah. Makanya saya sering sarankan ketika perempuan lagi menstruasi, ayo kan lagi nggak sholat, terus berzikir, terus jangan lupa berzikirullah, terus menyebut nama Allah, terus. Jadi bangsa kalian itu tidak mudah menyerang lagi, karena saya juga atas izin Allah tahu bahwa kalian itu mencari celah lemah. Nah salah satunya pada wanita lagi menstruasi. Ya. Nah Mbak itu Mbaknya semakin lama kalau dibiarkan ya semakin banyak diraganya Mbak. ya kan semakin banyak. Dia mau makan 100 kali pun tidak akan gemuk badan, akan kurus. Akan kurus. Karena sarinya sudah saya makan, kami makan. Berarti nanti semakin lama semakin mbahnya itu, bangsa-bangsa mbahnya itu banyak masuk ke tubuhnya, ke raganya, ya semakin nanti lama-lama fisiknya nggak mampu, bisa ambruk Mbah di tempat tidur. Ya, sakit. Sakit. Akhirnya lemas. Nah ini maaf Mbah, kalau saya boleh tahu, mbahnya itu asalnya dari daerah mana Mbah? Apa dari hutan atau dari sungai atau dari gunung atau dari mana Mbah? Maaf. Saya itu dari gunung sana. Gunung. Memang itu gunung itu khusus untuk pesugihan-pesugihan Mbah? Iya. Mbahnya itu udah lama Mbah? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ada caranya sih bagaimana Mbah? Kalian bekerja itu caranya bagaimana biar orangnya yang pasang pesugihan penglaris itu biar tambah ramai dagangannya? Kami bagi tugas. Oh bagi tugas. Bagaimana bagi-baginya tugasnya? Ada yang di pinggir jalan sambil memanggil, ayo, ayo, kita bisiki terus. Oh, Kita gitu. bisiki. Setelah mereka masuk, kita hidangkan makanan. Dan sebelumnya itu makanan sudah kami kasih air liur. Oh, dikasih air liur. Ya. Biar apa? Ya, biar rasa nikmat bagi orang-orang yang tidak berdoa. Oh, bagi orang-orang yang tidak berdoa. Iya. Berarti nanti ketika berdoa, caranya keilmuan atau air liur itu akan ngabar Mbah, akan hilang. Akan musnah. Oh, akan musnah. Iya. Air liur itu akan musnah. Memang kekuatannya Mbahnya itu tawarnya dengan doa gitu ya Mbah.
kami makan Iya. dengan bangsa kalian Iya. yang tidak berdoa, Iya. maka bangsa kami pun ikut masuk dalam tubuh. Oh, kan ikut masuk. Pantas memang biasanya kadang ada gini, Mbak. Kadang ada dari pasien kami yang bilang, saya kalau masuk ke tempat makanan nih gitu, atau mungkin ke rumah makan itu kok tubuh saya jadi lemes, jadi gemeter. Oh, berarti itu memang kalian pun ikut menyerang ya, masuk ke dalam tubuh Ya, orang yang lemah gitu ya. akan mudah untuk masuk. Berarti memang Mbahnya takut dengan orang-orang Islam yang taat gitu ya, Mbak? Ya, saya takut dengan orang-orang yang dekat dengan yang kuasa, seperti kamu ini, yang selalu berdoa, Yang selalu berdoa. penuh cahaya, sehingga kami pun mendekat tidak akan mau. Oh, seperti itu. Ya. Tapi banyak bangsa manusia yang satu, yang sama dengan kamu. Banyak yang bisa saya masukkan juga banyak. Banyak, lebih banyak mungkin ya. Ya, mungkin lebih Orang-orang Islam yang mudah kalian jebak, yang mudah kalian ya. masuki rasanya, sesatkan. Memang kerjanya banyak gitu ya, menyesatkan gitu ya, Mbak. Ya, emang sudah diciptakan seperti itu, manusia untuk menyesatkan, setan untuk menyesatkan manusia. Apa nanti Mbaknya juga mempengaruhi saudara saya untuk malas untuk ibadah, untuk sholat? Ya, sudah seperti itu, memang tugas kami. Jadi bukan manusia yang menyesatkan setan, tapi setan yang menyesatkan manusia. Ya terus sampai kapan Mbaknya akan seperti itu? Ya, sampai akhir zaman. Oh, sampai kiamat gitu ya? Sudah diciptakan seperti itu. Ya. Bagi para manusia seperti kalian, berhati-hatilah, dekatlah dengan yang maha kuasa, biar tidak kami ganggu. Ya, terima kasih sarannya Mbah. Ini Mbahnya baik teman sih, malah nyarani yang baik-baik. Karena saya jin, bukan jin biasa. Oh, Mbahnya bukan jin biasa. Ya. Dekat. Karena memang dengan benar-benar bisa mengalahkan Mbahnya dengan astagfirullah, dengan benar-benar dekat pada Allah, dengan seperti itu ya Mbah ya. Ya Mbah. Sungguh-sungguh lah. Sungguh. Ya. Karena Mbahnya juga sungguh-sungguh menggoda manusia ya Mbah ya. Ya, memang seperti itu. Bagaimanapun caranya, saya menggoda manusia. Bagaimana caranya? Hanya menggoda, maksudnya apa, menjerumuskan atau bagaimana? Kita menjerumuskan, kita sesatkan. Oh, sesatkan. Mungkin berawal dari kebaikan, lama-lama akan kami sesatkan. Biar apa Mbah maksudnya, tujuannya disesatkan? Ya biar mereka masuk neraka bersama kami. Oh, tujuannya satu, biar bangsa manusia itu masuk neraka bersama kalian gitu ya. Sudah jelas sekali. Ya. Ya saudaraku semuanya, masukan yang sangat baik untuk kita semuanya. Ayo kita lebih dekat pada Allah. Biar musuh kita yang nyata adalah setan itu akan tidak mudah mendekat kita atau mendolimi kita atau masuk ke dalam neraka kita. Jelaskan saja kepada. Ya, saya akan jelaskan sama yang nyoting. Ya. Mereka hanya takut pada orang-orang yang mau dekat pada Allah. Dan mereka akan senang, akan merasa mempunyai kekuatan, kesempatan dengan orang-orang yang jauh pada Allah. Tapi bangsa kami tidak akan pernah bosan untuk selalu mengganggu manusia. Ya tidak apa-apa, kami pun akan tidak bosan, terus akan taat kepada Allah sampai kami dipanggil kepada Allah. Ya silakan. Ya. Jadi memang saudaraku, semuanya, semua penyakit itu, penyakit gangguan goib itu tidak semuanya dari santet, tapi bisa juga ya seperti ini salah satunya. Ya. Masuk ke tempat makanan yang di situ ada pesugihan. Tapi jangan, maaf, hati kita jangan kotor. Ketika ada yang ramai, kita berpikir wah itu pasang pesugihan, jangan makan di sana. Enggak seperti itu. Kita masuk saja karena Allah, kita mau makan karena Allah,
Ya gitu saja. Dan kita mau makan berdoa. Dan berdoa pun itu jangan hanya di tempat-tempat rumah makan. Kita biasakan di rumah makan pun, di rumah kita yang kita mau makan, berdoa. Paksa seperti itu, insya Allah akan menjadi suatu kebiasaan. Betul. Betul apa, Mbak? Seperti itu caranya. Seperti itu. Biar kami tidak bisa mengganggu kalian. Tapi kami tetap selalu berusaha untuk mengganggu kalian. Iya. Ya saya tidak menyalahkan. Jadi kalian jangan salahkan bangsa kami. Salahkanlah diri kalian sendiri. Iya. Yang tidak mau dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ya gitu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dan ya saya juga tidak, kalian karena Mbahnya itu baik sebenarnya. Ya karena yang sudah labelnya setan jelas pengalamannya dan wawasannya tentang dunia ini jelas paham. Itu beberapa kali saya jumpai. Ya saya silahkan Mbahnya, mau itu haknya Mbahnya, itu karena kesalahan saudara kami lalai dalam berdoa, silahkan. Tapi kami akan mengingatkan saudara saya untuk selalu berdoa, selalu mohon perlindungan, selalu minta. Jadi jangan orang sombong yang gak mau minta pada Allah. Kita akan sarankan, kita akan ingatkan saudara kita. Dan saya juga akan memintakan pada saudara kita yang didolim oleh Mbahnya, biar selamat dunia akhirat insya Allah. Ya gitu, Mbak. Silahkan. Yang jelas jangan salahkan bangsa kami. Apa Mbahnya mau masuk Islam, Mbak? Tidak. Bangsa kami sudah diciptakan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Ya sudah. Jangan kau paksa. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Ya. Silahkan kalian menyembah kepada Yang Kuasa. Kalau kamu tidak, ya sudah. Besok ketika kamu di neraka, semoga kami di surga, kami akan dada-dada. Halo, dada-dada. Silakan. Ya silakan. Semoga kami sudah minta yang jelas apa? Jangan pernah salahkan bangsa kami. Karena tugas bangsa kami itu memang untuk menggoda manusia. Bukan manusia yang menggoda bangsa kami. Paham? Ya. Sudah, intinya gitu saja. Ya sudah. Ya sudah, kamu menggoda manusia bangsa setan, ya kami akan berlindung kepada Allah. Silakan. Kalau kalian kuat. Ya, kalau kami sih tidak kuat, yang kuat Allah, Mbak. Makanya kami akan terus tekun minta pertolongan Allah. Dengan bimbingan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih banyak bangsa kalian yang belum sadar dengan seperti itu. Banyak. Betul sekali, Mbak. Banyak saudara-saudara saya yang belum sadar atau mengabaikan yang sudah mereka pelajari dari ajaran Islam. Nah, dengan video ini, ya, dengan penjelasan ini, insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara dimanapun berada akan lebih sadar dan sehingga akan menjadi suatu kebiasaan makan, minum dimanapun tempat, nggak di rumah, nggak di depan, nggak di warung, nggak di restoran, berdoa. Silakan saja, sebarkan saja Insya Allah. informasi. Iya, kita akan. Tapi terbiasanya bangsa manusia itu hanya sesaat, dia terus akan lalai lagi. Ya mudah-mudahan dengan saudara-saudaraku lihat video ini, nanti tidak sesaat, tapi untuk selamanya berdoa. Selamanya berdoa, hanya mengharap perlindungan Allah, keselamatan dari Allah. Ya, tinggal kita lihat saja. Maksudnya tinggal kita lihat saja siapa yang kuat kayak gitu. Betul, seperti itu. Ya. Bangsa kami atau bangsa manusia. Ya sudah Karena terserah. bangsa manusia itu banyak celah-celah yang lemah. Contoh saja, Apa? dengan jarangnya berdoa, maka disitulah bangsa-bangsa kami akan selalu mudah untuk masuk. Ya. Contoh saja seperti makan. Makan seharusnya dia berdoa tapi tidak berdoa, maka kami akan masuk. Ya sudah, ya itu terserah kamu lah, Mbak. Yang jelas
Terima kasih atas informasinya, sangat luar biasa sekali dari awal sampai akhir ini. Sekarang silakan, saya tidak akan mau karena mbahnya setan akan mengganggu saudara saya, silakan. Tapi saya akan memintakan saudara saya biar selama dunia akhirat terbebas dari pengaruh atau kekuatan-kekuatan yang mendolimi, yang menyakiti, yang menjadikan saudara saya seperti itu. Silakan mbahnya keluar sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa saya bantu keluarkan. Jangan sepelekan. Oh ya tidak, saya cuma hanya menawarkan saja. Alhamdulillah saudaraku, banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran pada video ini. Ayo saudaraku semuanya, memang musuh kita yang nyata adalah setan, ya. Dan setan akan mencari manusia-manusia biar gabung besok di neraka. Ayo saudaraku, kita bisa mengalahkan mereka dengan taat kepada Allah. Selainnya tidak akan bisa, ya. Dengan istiqomah selalu. Karena mereka tadi ada kata-kata, mereka akan terus menggoda, terus akan menjebak sampai hari kiamat. Nah, kita juga bagaimana? Kita akan berlindung pada Allah, kita akan selalu mendekat pada Allah sampai kita dipanggil Allah. Itu lawan dengan taat pada Allah. Karena tanpa taat, tanpa pertolongan Allah, sama sekali kita tidak akan mampu melawan mereka. Hanya ketaatan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Hendro Nur Cahyono dan tim Paguyuban Surya Kulilwasi sangat-sangat mohon maaf segala kesalahan, karena bukan maksud kami menggurui, tapi hanya sekedar mengingatkan, saling mengingatkan. Sekali lagi segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.